wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan drama yang berjudul Batu Menangis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan sebagai pemuda 1. Perkenalkan, nama saya Kevin Jalani sebagai pemuda 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky sebagai pemuda 3. Perkenalkan, nama saya Sarah sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Zed sebagai Dani. Perkenalkan, nama saya Adia sebagai narator. Oke, silakan mulai. Selamat menyaksikan. Boleh di mana aja, terserah. Narator mau di mana aja. Naskah drama Legenda Batu Menangis. Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Dani. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membantu pulang mencari sesuatu. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan berdebu mengotori wajahnya. Ibu, bukankah sudah aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus merapikan kamarku, meja lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kalau itu sudah besar, Mak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah, kesibukan mempercantik diri. Hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya, sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Dani untuk membantunya di sawah. Ayo, Pani. Kalau Gak mau bu, nanti kalau buku dan kulit aku kotor gimana? kamu tidak kasihan sama ibu, Nak. Gak mau bu, aku tuh lagi dandan. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Dani langsung menghampirinya. Nah, ibu pulang. Mana uangnya? Emang, Nak, kamu Mana beli beras. Udah aku habis bu, si belang baru. Kamu itu jadi anak di sini cuma minta aja, tidak pernah minta kerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Dani. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang lagi bekerja, si Dani meminta lagi upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nak, uang itu cuma beras. Apa sih bu? Ibu ini sudah tua, Nak. Jika ibu berkelanjutan, ibu kalau yakin kau belum mempunyai ibu sendiri. Saya itu orang miskin, belum bekerja, belum bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pulang, tidak minta kamu jadi buku. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Besar anakku, ibu hanya memohon agar kau bisa mengembali hukumanmu. Kembalilah hukumanmu, agar ibu tenang sejak suatu saat akan kau lakukan. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Dia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat deh ini. Bukankah abang ini cantik sekali? Nah, wanita kita itu berdiri dari sini. Kalau pasar, pasarnya Iya, bahkan kita-kitanya melebihi bunga mawar. rasanya pun bisa
tidak berubah, tidak baik. Di antara orang yang jahat itu, seorang pemuda bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia pemuda. Ayo, yakin dia bukan ibumu. Yakin, bukan, dia tuh pemuda. Udah, pergi sana. Astaga, jangan begitu harganya budak-budakku. Mereka pun pulang. Alangkah terdukanya seminggu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Dia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Tuhan, hamba tak kuat menahan yang ini. Anak hamba bercerita kepada hamba. Ya Tuhan, hukumlah anak hamba ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Oh, ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakku selama ini, ibu. Maafkan aku, ibu. Ibu. Bukan ibu nak. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih merintikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan